Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi seputar sistem komputer. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Gali Prasetyo Liansyah dari kelas 10-6. Dan tanpa banyak basa-basi langsung aja kita ke materinya berikut. Let's go cekidot. Sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem komputer? Ya, sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Dan berikut adalah komponen-komponen dalam sistem komputer. Yang pertama ada hardware. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat yang dapat dilihat dan dapat disentuh secara fisik. Perangkat keras tersebut bisa bekerja berdasarkan perintah yang biasa disebut sebagai instruction set. Dan berikut contoh dari hardware seperti motherboard, CPU, monitor, keyboard, RAM, mouse, hard disk, dan prosesor. Selain contoh-contoh hardware tadi, ternyata hardware juga memiliki 3 kategori loh. Kamu mau tahu apa saja kategori tersebut? Yang pertama ada input atau masukan. Input atau masukan adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya seperti mouse, keyboard, scanner, dan mikrofon. Yang kedua ada proses. Perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Contohnya seperti prosesor, RAM, dan motherboard. Dan yang ketiga ada output atau keluaran. Output atau keluaran adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer dan untuk menampilkan informasi kepada user. Contohnya seperti monitor, proyektor, dan printer. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Apa itu software? Software atau juga perangkat lunak adalah program di dalam komputer yang menjalankan fungsi tertentu. Software dibagi menjadi 3, yaitu satu ada software system. Software utama yang bertugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contohnya Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, and iOS. Yang kedua ada software aplikasi. Software yang digunakan untuk sarana pengolahan data, contohnya web browser dan game. Dan yang ketiga ada software tambahan. Software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Contohnya data recovery, skin saver, dan backup. Yang ketiga ada brainware atau pengguna. Brainware atau pengguna adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer sekaligus menjadi komponen yang penting dalam sistem komputer. Jadi jika tidak ada pengguna yang mengoperasikannya, maka komputer tidak dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan manusia. Sejauh ini terdapat beberapa macam jenis brainware, tapi yang kita bahas hari ini cukup 3 aja ya guys ya. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah seseorang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk membuat dan mengembangkan suatu sistem, aplikasi, atau perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua ada operator komputer. Operator komputer merupakan seorang operator yang memiliki tugas khusus terkait dengan semua peralatan yang terdapat di dalam sistem komputerisasi. Yang ketiga ada teknisi. Teknisi adalah seseorang yang menguasai bidang teknologi. Sepertinya ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ketidaksempurnaan, karena kalau sempurna itu lagunya Andra The Backbone. Di slide terakhir ini saya Gali Prasetyo mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.